kita sumbat, kita tampar mulut orang yang menentang hilirisasi karena mereka tidak mau rugi. Mengapa mereka sangat menentang? Karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Sedangkan Pak Jokowi lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Itu yang harus Anda camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door bersama Dukun Politik Dagelan. Karena podcastnya di luar, jadi banyak suara jangkrik. Teman-teman, adakah yang memperhatikan berita ekonomi? Saya rasa jarang sekali. Padahal ekonomi itu yang sangat penting. Orang selalu memberitakan politik. Politik itu bagian kecil. Tujuan akhir itu ya ekonomi. Lebih penting dari isu politik. Isu politik itu hanya bagian dari ekses dari ekonomi. Sebagai gambaran saja ini teman-teman, biar lebih jelas apakah perbedaan ekonomi dan politik. Mudah-mudahan ilustrasi yang saya bikin sendiri itu bisa Anda pahami. Orang mendirikan partai politik itu tujuannya agar mempunyai kekuatan politik. Setelah mempunyai kekuatan politik, dia akan mempunyai kekuatan kekuasaan. Ketika mempunyai kekuatan kekuasaan, maka dia bisa mengendalikan kekuatan ekonomi. Ungkapan yang saya bikin ini ternyata itu adalah ungkapan dari Pak Profesor Pak Yusril, yaitu segenggam kekuasaan lebih berharga dari segunung emas. Jadi Anda yang punya segunung emas itu bisa saya hilangkan dengan segenggam kekuasaan. Makanya hubungan antara pemerintah pemegang kekuasaan itu pasti erat dengan pemegang ekonomi, kekuatan ekonomi, para konglomerat. Hubungan yang mutualisme. Jadi gampangnya begini, Anda mempunyai segunung emas, tapi emas itu bisa saya hilangkan karena saya mempunyai kekuatan politik, kekuasaan membuat undang-undang. Saya buatkan undang-undang sedemikian rupa agar emas itu bisa hilang, emas kepunyaan Anda itu bisa hilang. Itu sangat mungkin. Saya buatkan peraturan macam-macam, bagaimana perizinannya macam-macam dan sebagainya. Artinya uang Anda atau emas Anda itu bisa saya kuasai dengan membuat peraturan atau undang-undang tadi. Itulah bedanya, makanya segenggam kekuasaan itu lebih penting, makanya banyak orang bikin partai politik. Kali ini kita akan bahas isu yang sangat penting. Jadi berita ini tepatnya tanggal 11, tapi rupanya banyak yang tidak perhatian karena dimuat di CNBC. Amerika Serikat itu melontarkan tuduhan, bahkan menurut saya itu lebih tepatnya fitnah yang sangat keji mengenai program hilirisasi dari Pak Jokowi. Oke, saya berikan gambaran dulu mengapa hilirisasi itu penting. Yang pertama, karena Indonesia ini berlimpah ruah dengan sumber dayanya, dengan bahan bakunya. Itu yang negara lain nggak punya. Mereka hanya mengolah bahan baku dari negara-negara berkembang untuk diolah menjadi barang yang lebih bernilai. Dan proses pengolahan itu cuannya, untungnya jauh lebih besar daripada yang nambang. Gampangnya begitu. Makanya begitu program hilirisasi ini dicanangkan Pak Jokowi, saya rasa semuanya kebakaran. Setelah puluhan tahun menikmati cuan, ya di dalam negeri, orang-orang di dalam negeri itu orang menyebutnya antek-antek asing. Ya bukan. Jadi mereka sudah lama mendapatkan madu, keuntungan yang jauh lebih besar dari penambangnya itu. Sekarang dengan adanya hilirisasi itu, rezeki mereka langsung tumpes. Dan itu bukan main-main, pengusaha-pengusaha kelas kakap. Jadi Anda gak perlu terframing oleh mereka-mereka itu. Kenapa? Ini duit besar. Kali ini yang merasa sangat dirugikan, ya jelas Amerika. Ya jelas itu kita disengketakan di WTO. Kali ini beritanya cukup kurang ajar nih Amerika. Ini saya baca di CNBC tanggal 11. Ini judulnya benar-benar provokatif ya. Jadi harus direspon secara serius oleh Menteri Luar Negeri ini menurut saya.
CNBC mengabarkan Amerika Serikat tuding proyek kebanggaan Jokowi hasil kerja paksa. Ini kronologinya. Oke, saya bacakan saja teman-teman. Amerika Serikat mengeluarkan tudingan serius tudingan serius terkait hilirisasi nikel di Indonesia. Bahkan negeri Paman Sam itu menuduh bahwa proyek yang menjadi kebanggaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini melakukan praktik kerja paksa. Kurang ajar sekali. Pernyataan ini pertama kali muncul saat Wakil Menteri Urusan Perburuan Internasional Departemen Perburuan Amerika Serikat Tea Lee membahas tren peningkatan pekerja anak dan kerja paksa di sektor pertambangan mineral di berbagai negara. Dia menyebutkan negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia yang dikenal menggunakan kerja anak dalam penambangan mineral seperti kobalt, tembaga, dan timah. Nah, ini kok terus menyinggung Indonesia. Anak-anak di Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia menambang mineral penting seperti kobalt, tembaga, litium, mangan, tantalum, timah, tungsten, dan seng. Ujarnya dikutip dari laman resmi US Department of State Jumat 11 Oktober 2024. Mereka bekerja di pertambangan skala kecil dan artisanal yang tidak diatur dengan baik, melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menggali terowongan, membawa beban berat, dan menangani zat beracun tambahnya. Nah, ini kata-kata ini kok terus pindah ke Indonesia itu. Selain itu Indonesia juga dituding, ini kan nggak nyambung, menjadi negara yang menyumbang tren peningkatan kerja paksa khususnya pada produk nikel yang diolah di dalam negeri. Dia menuduh bahwa nikel yang diolah di Indonesia itu turut mencemari rantai pasok global karena diduga dihasilkan melalui eksploitasi pekerja. Selain Indonesia, Cina juga menjadi sorotan karena tuduhan serupa terkait rantai pasok aluminium dan polisilikon. Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC atau Republik Demokrasi Kongo kata Lee. Selain itu, Lee juga menuding adanya pelanggaran hak pekerja di Indonesia yang meliputi lembur berlebihan, pekerjaan tidak aman, penundaan pembayaran upah, hingga ancaman kekerasan. Pekerja menghadapi pelanggaran seperti lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang tambahnya. Dia menilai tren peningkatan kerja paksa di berbagai negara termasuk Indonesia disebabkan dari peningkatan kebutuhan dunia akan sumber energi terbarukan yang beberapa bahan dasarnya merupakan hasil pertambangan mineral. Bagaimana kita menyimbangkan kebutuhan mendesak kita akan energi bersih dengan keharusan untuk melindungi pekerja yang rentan? Dapatkah kita memastikan bahwa jalan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan tidak diaspal dengan eksploitasi tenaga kerja? Ini kurang ajar sekali. Dari tata bahasanya ini nggak kelihatan kita disudutkan. Ini harus kita pahami dari sini. Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral. Mencemari, maksud saya ini kan seperti limbah ya. Ini enggak. Yang dimaksud mencemari itu saya tahu pasti. Jadi hasil nikel dari Indonesia itu telah membanjiri pasar di Eropa, ya khususnya di Amerika. Mereka itu sangat dirugikan. Nah, terus apa hubungannya dengan kerja paksa? Kok bisa membanjiri? Dia menganggap bahwa dengan kerja paksa itu maka ongkos produksi menjadi rendah. Makanya dia bisa memasarkan atau Indonesia itu bisa memasarkan nikelnya dengan harga lebih rendah. Makanya disebutkan kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya. Nih saya melihatnya dari situ. Kok bisa kerja paksa itu mencemari rantai pasokan? Jadi gampangnya produk Indonesia itu bisa membanjiri pasar mereka karena produk kita itu memakai ongkos produksi yang rendah
sehingga bisa kita itu menjual dengan harga jual yang rendah. Ini sangat penting kita tanggapi ya. Yang pertama, jelas-jelas ini fitnah. Jadi jelas Amerika itu sangat dirugikan. Ya, Eropa dirugikan dengan hilirisasi. Kita kali ini cuma bahas nikel karena memang kita itu adalah penghasil nikel terbesar. Indonesia itu sudah jelas-jelas produsen nikel terbesar di dunia. Makanya sewot itu Eropa. Nih jelas ada beritanya. Sumbang setengah produksi dunia. Ini potensi hilirisasi nikel Republik Indonesia. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mencatat produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton dan memberikan kontribusi sebesar 50% terhadap total produksi nikel dunia. Dengan potensi itu Indonesia telah diakui sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Mengerikan kan bagi mereka. Sudah saya sampaikan kemarin yang mulut Pak Tom Lembong ditampar Pak Jokowi, yang bukan ditampar beneran. Tapi hilirisasi menurut saya itu sudah merupakan suatu keharusan. Kenapa? Ya karena kita punya tambangnya, punya sumber dayanya untuk digali. Sedangkan mereka itu enggak punya. Jadi kalau kita bisa menggali sendiri, mengolah sendiri, terus memasarkan produknya dalam bentuk barang jadi, sudah ludes itu dunia itu. Mereka akan mengeluarkan isu apa? Membanjiri pasar, merugikan pasar. Ya mereka dirugikan karena smelter mereka juga akhirnya tidak maksimal. Karena kan biaya hidup di sana, ongkos kerja berat, ongkos kerjanya tinggi. Nah, itu terus diisukan bahwa ongkos kerja di negara berkembang itu rendah karena ada kerja paksa. Ini menyesatkan sekali. Jelas beda kita dengan negara yang disebutkan tadi, Kongo, Zimbabwe. Indonesia itu untuk pertambangannya ya dikelola dengan profesional oleh PT. Anda bisa lihatlah. Tanyakan ke orang-orang itu, siapa yang nggak bikin kerja di sana? Saya aja kepingin. Gajinya jauh lebih tinggi, upahnya, lemburnya, semuanya, kesejahteraannya jauh lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Karena Pak, ya memang tingkat risiko kerjanya tinggi, tapi sangat sebanding. Siapa yang nggak kepingin kerja di Freeport, di Newmont? Saya ingin tanya itu. UMR-nya jauh. Kok disamakan UMR atau UMK? Jauh. Standarnya katanya orang yang kerja di sana ya standar kerja di luar negeri. Jadi ini berita yang sangat menurut saya keji, dan itu lebih tepatnya fitnah. Yang kedua ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Saya yakin kemungkinan berita ini ya dapat kompor dari dari antek-antek asing yang ada di Indonesia. Saya yakin itu. Siapa lagi yang ngasih info sesat seperti ini kalau bukan orang-orang yang dirugikan oleh Pak Jokowi. Logika saja bagi saya. Kenapa bisa memberikan informasi yang begitu masif, begitu besar? Mereka punya duit besar. Jadi orang hari ini yang menguasai informasi itu pasti sangat penting, kedudukannya sangat berpengaruh. Ya contohnya apa? Sekarang politisi itu punya media. Abu Rizal Bakri punya grup ya, seperti TV One. Surya Paloh punya Metro TV. Haritanu punya MNC. Karena apa? Menguasai informasi itu sangat penting. Bisa membentuk opini, bisa mempengaruhi opini publik. Yang bahaya ya terjadi pembohongan publik itu, makanya harus saya lawan walaupun mereka itu namanya kelas kakap. Tapi kita harus mengisi celah ruang opini publik itu dengan celah yang ya mudah-mudahan benar. Tidak ada kepentingan dari pribadi, kepentingan korporasi. Saya kan nggak ada kepentingan korporasi, ya kepentingan cari cuan aja. Tapi saya tidak menggadaikan idealisme, tidak menggadaikan kebenaran demi cuan. Kita sampaikan yang benar, yang memang benar, yang salah memang salah. Dan ini berita yang menurut saya sangat penting ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri. Yang pertama harus diklarifikasi bahwa tuduhan itu sangat keji, itu fitnah yang tidak berdasarkan dengan fakta. Yang kedua, ini untuk
diri kita sendiri. Kita jangan mudah terprovokasi. Jadi kalau berita ini katanya dilempar ke pembenci Pak Jokowi, pasti ini digoreng-goreng ini. Kalau tidak dipahami dengan dibaca dengan seksama, mereka bisa melontarkan berita itu ya karena mereka sangat dirugikan. Tapi kata-katanya kan sangat diplomatis sekali. Kerja paksa mencemari rantai pasokan. Nggak ada kerja paksa di Indonesia. Jadi arti mencemari itu adalah kita bisa membanjiri pasar global itu dengan harga yang jauh lebih murah dari mereka. Jadi gampangnya begini loh. Katakanlah kita tuh punya penambangan tembaga dan kita bisa melakukan smelting menjadi katoda tembaga. Apalagi dari katoda tembaga nanti bisa kita wujudkan menjadi kabel. Dari kabel bisa wujudkan jadi kabelnya otomotif. Kita bisa membuat produk dari hulu sampai hilir. Itu sangat berbahaya bagi perekonomian Eropa. Maka mereka itu akan berupaya dengan segala cara. Karena hari ini mereka sudah sangat nyaman menguasai perekonomian global. Sementara yang di Indonesia ya sudah sangat nyaman. Para antek-antek itu yang sudah berpuluhan tahun. Mulai zaman Orde Lama sampai zaman Pak Jokowi. Ya karena setahu saya hanya di Pak Jokowi inilah ada hilirisasi yang benar-benar dikencangkan, diprioritaskan. Yang lainnya mana mau. Ya saya mengerti sekali karena ini sangat ada konflik kepentingan yang sangat berat. Pastinya para pemodal, para konglomerat itu tidak mau dirugikan. Mereka sudah berinvestasi luar biasa banyak, hanya dihancurkan sekejap oleh Pak Jokowi. Seorang tukang kayu. Makanya program-program Pak Jokowi menurut saya ya sudah sangat banyak penentangnya. Tapi rakyat kecil enggak. Yang menentang itu mengompori barisan rakyat kecil yang sakit hati aja. Itu sangat berbahaya framing-framing seperti itu. Ini perlu dilawan. Yaitu pasti saya yakin bahwa ada antek-antek asing yang sangat dirugikan di Indonesia memberikan informasi yang tidak berdasar ke Amerika Serikat. Tujuannya apa? Supaya kita tidak melanjutkan program hilirisasi tadi. Itu sudah pasti. Tapi Pak Jokowi kemarin sudah meresmikan smelter tembaga terbesar di dunia. Dari hulu sampai hilir untuk tembaga itu sudah dikuasai oleh Indonesia. Mereka sudah pasti ketar-ketir. Apalagi bila nikel ini. Nikel itu kan sangat dibutuhkan untuk program energi terbarukan nanti, yaitu energi listrik, mobil listrik dan sebagainya. Jadi kalau memang hari ini pasar itu masih murah, bagi saya tidak ada masalah. Pasar yang murah tadi, harga yang murah tadi, lama-lama nanti juga akan memukul produsen yang ongkos kerjanya mahal. Nanti setelah produksi mereka berangsur-angsur turun karena sudah tidak bisa efisiensi lagi, siapa lagi yang akan menguasai pasar kalau bukan Indonesia? Kalau kita menguasai pasar, maka kita juga akan bisa menentukan harga pasarnya itu sendiri. Itu yang perlu kita pahami. Mengapa program hilirisasi ini menurut saya sangat penting didukung. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melanjutkan. Jadi kita sumbat, kita tampar mulut orang yang menentang hilirisasi karena mereka tidak mau rugi. Mengapa mereka sangat menentang? Karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Sedangkan Pak Jokowi lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Itu yang harus Anda camkan. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.